Hari ini kita berangkat dari 2 Tawarik pasal 20 ayat 1-30, pelajaran dari Nabi Yahasiel bin Sakaria, suara profetik yang menyulut iman. Saudaraku, siapakah Nabi Yahasiel bin Sakaria ini? Dia adalah nabi yang muncul sekali saja dalam Alkitab, tapi saat dia bicara, semua orang dengarin, saudaraku. Dia bukan nabi yang selalu tampil di depan layar, tapi Tuhan pakai dia untuk menyampaikan pesan yang profetik yang mengubah suasana hati seluruh bangsa. Buktinya setelah dia bicara, saudaraku, setelah Nabi Yahasiel bin Sakaria ini bicara, Raja Yosafat langsung sujud dan pasukan pujian langsung dibentuk dan Tuhan yang akhirnya berperang untuk mereka. Saudaraku, konteksnya kalau saudara baca di 2 Tawarik 20 ayat 1-30, itu kemenangan Yehuda atas Moab dan Amon. Dan itu adalah akhir dari pemerintahan Yosafat, saudaraku. Saat itu Yosafat dan bangsa Yehuda menghadapi ancaman besar ketika Moab dan Amon dan orang Meunim datang menyerang. Ya. Dalam ketakutan Yosafat mencari Tuhan dan kemudian menyerukan puasa nasional. Jadi menarik ya Raja Yosafat ini ya. Ketika ada setidaknya 3 bangsa yang mau serang mereka, bangsa itu mengalami ketakutan. Dan di saat-saat seperti itu Yosafat sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja menyerukan puasa nasional, saudaraku. Dia berdoa dengan rendah hati di hadapan Tuhan, mengakui ketidakberdayaan mereka, dan memohon pertolongan dari Tuhan. Dan saat itulah Tuhan menjawab melalui seorang nabi yang bernama Nabi Yahasiel bin Sakaria ini, bahwa pertempuran itu bukanlah milik mereka. Pertempuran itu adalah milik Tuhan. Dan keesokan harinya, saudaraku, tanpa bertempur, bangsa Yehuda hanya memuji Tuhan dan Tuhan menciptakan kekacauan di antara musuh-musuh mereka hingga mereka saling membunuh. Ya, jadi luar biasa ya. Jadi ada 3 bangsa mau nyerang Yehuda. Yehuda puasa nasional lalu memuji Tuhan, membentuk tim pujian, memuji Tuhan. Akhirnya 3 bangsa yang mau nyerang itu saling bunuh-bunuhan sendiri, saudaraku. Itu luar biasa ya pekerjaan Tuhan. Kayak di film-film, ada satu film saya pernah nonton seperti itu, saudaraku ya. Mereka nggak bertempur, tahu-taunya musuhnya sudah habis sendiri, saudaraku. Yehuda pun memperoleh kemenangan besar dan akhirnya Yehuda menjara harta musuh mereka selama 3 hari. Saking banyaknya, saudara ya. Menjara harta musuh selama 3 hari. Mereka memuji Tuhan di lembah pujian dan kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Wah, nggak capek-capek perang, nggak capek angkat pedang, cukup angkat pujian kepada Tuhan dan Tuhan yang berperang untuk mereka. Dan ketakutan kepada Tuhan pun melanda seluruh bangsa Yehuda. Mereka gentar kepada Tuhan yang mengerjakan perkara yang ajaib dan besar itu. Dan semua itu disampaikan firman-Nya oleh Nabi Yahasiel bin Sakaria ini, saudaraku ya. Jadi kita melihat konteks Nabi Yahasiel bin Sakaria ini muncul saat seperti itu, saudaraku ya. Nah, dari sini kita mendapat pesan, saudaraku, bahwa suara profetik itu bisa muncul dari orang biasa. Saya ulangi, suara profetik atau suara kenabian itu bisa muncul dari orang biasa ya. Yahasiel bukan imam, bukan raja, bukan tokoh elit juga, saudaraku ya. Tapi dia dengar suara Tuhan dan Tuhan pakai dia untuk menyampaikan pesan yang begitu penting ya. Kita harus membentuk pujian, tim pujian, dan biarkanlah Tuhan yang berperang karena perang itu bukan milik kita, perang itu milik Tuhan. Itu pesan yang penting, saudaraku ya. Coba kalau Yosafat pergi perang saja, belum tentu dia menang, saudaraku ya. Tapi ketika dia dengar suara dari Nabi Yahasiel bin Sakaria ini, maka dia langsung membentuk tim pujian dan akhirnya Tuhan yang berperang untuk mereka, saudaraku. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja asal telinga dan hatinya mau mendengar suara Tuhan, mau siap dipakai oleh Tuhan. Momen yang paling powerful dari Yahasiel bukan karena siapa dia, tetapi karena siapa yang bicara melalui dia, saudaraku. Jadi powerfulnya kehidupan kita itu bukan soal siapa kita, tapi siapa yang bicara melalui kita. Nah, saudaraku, kalau Tuhan bisa pakai Yahasiel
Tuhan juga bisa pakai kita sekalian. Kita orang-orang biasa bisa dipakai oleh Tuhan menjadi suara profetik, suara kenabian yang menyulut iman bangsa ini, saudaraku. Kadang suara yang paling berkuasa justru datang dari tempat yang gak disangka-sangka. Saya ulangi saudaraku ya. Kadang suara yang paling berkuasa itu justru datang dari tempat yang kita gak sangka-sangka, saudaraku. Itu sebabnya mari kita belajar peka terhadap suara Tuhan. Yang kedua, dari Nabi Yahziel bin Sakaria kita pelajari firman Tuhan bisa mengusir takut dan menyalakan atau menyulut iman bangsa itu. Yehuda ketakutan, tetapi begitu firman Tuhan keluar dari mulut Yahziel, ketakutan berubah menjadi penyembahan. Menarik ya saudaraku ya. Jadi saat kita takut, penting untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Jadi ketakutan akan 3 bangsa yang menyerang mereka, saudara ya, 3 kelompok yang mau menyerang mereka ini. Di saat takut seperti itu saudaraku, mereka mengangkat pujian kepada Tuhan. Dan pujian kepada Tuhan itulah yang menjadi kekuatan mereka. Jadi ketakutan diubah menjadi penyembahan waktu kita memuji Tuhan, saudaraku. Jadi luar biasa ya, begitu firman Tuhan keluar dari mulut Yahziel itu, ketakutan mereka berubah menjadi penyembahan karena mereka membentuk tim pujian itu. Kata-kata yang Tuhan punya mempunyai daya ubah yang luar biasa, yang besar, saudaraku. Jadi firman Tuhan itu memiliki daya ubah yang begitu besar dalam hidup kita. Apakah kita mau menerima firman Tuhan itu? Kalau firman Tuhan datang dalam hidup kita, dia memiliki daya ubah yang besar untuk mengubah ketakutan menjadi penyembahan. Saudaraku, Tuhan tahu kapan umatnya butuh diingatkan. Jangan takut, aku yang berperang. Tuhan tahu umatnya sudah ketakutan, saudaraku. Dalam suasana seperti itu Tuhan datang, jangan takut, aku yang berperang dengan engkau. Aku yang berperang untuk engkau. Dan untuk itu kalian harus membentuk atau mengubah ketakutan menjadi penyembahan. Ketika ketakutan menekan, suara Tuhan bikin iman bangkit, saudaraku. Jadi kalau ketakutan menekan hidup kita, ya mari dengarkan suara Tuhan. Karena suara Tuhanlah yang bisa bikin iman kita bangkit. Kata-kata Tuhan bukan cuma penang, saudaraku, tapi penggerak iman. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan, itu bukan cuma menenangkan hati kita, tapi dia juga menggerakkan iman kita untuk kita berani percaya kepada Dia. Dan yang ketiga, saudaraku, iman yang dinyalakan firman akan mengubah strategi hidup. Saya ulangi, iman yang dinyalakan firman akan mengubah strategi hidup. Setelah dengar firman Tuhan, Raja Yosafat malah pasang tim pujian di depan pasukan. Ini logika militernya di mana, saudaraku ya? Ya kan? Ya, kalau pikir-pikir logika perang, logika militer, the art of war, seni perang, di mana seninya itu? Malah pasang tim pujian di depan pasukan militernya, ya kan ada biasa pasukan pejalan kaki, pasukan berkuda, pasukan tombak, pasukan panah. Ini yang di depan ini yang pegang trompet, yang pegang gitar, pegang keyboard gitu kalau ada keyboard zaman dulu. Pegang kecapi, pegang seruling, pegang gambus, pegang sangkakala, saudaraku ya. Jadi yang di depan malah yang tim pujian, tim musik, saudaraku. Bukan tim panah, bukan tim tombak, bukan tim pejalan kaki, tim berkuda. Enggak seperti itu, saudaraku ya. Jadi Yosafat malah pasang tim pujian di depan pasukan. Logika militernya di mana? Tapi inilah yang disebut iman yang full, saudaraku ya. Yang berani percaya kepada Tuhan ketika Tuhan bilang, perang ini bukan milik kamu, perang ini milikku. Nah saudaraku, kadang strategi Tuhan itu nggak masuk akal kita. Strategi Tuhan kadang nggak masuk akal manusia, saudaraku. Tapi sangat efektif secara rohani. Atau mungkin bahasa yang lebih tepatnya, kadang strategi Tuhan itu transrasional. Ya, dia bukan irasional, tapi dia transrasional, saudaraku. Melampaui akal pikiran kita. Tapi sangat efektif strategi Tuhan itu secara rohani. Waktu bangsa Yehuda menyanyikan pujian, Tuhan bikin musuh-musuh saling bantai, ya. Dan mereka akhirnya nggak berperang. Waktu mereka memuji Tuhan di Yehuda, musuh-musuhnya saling bantai di perkemahan mereka sendiri, saudaraku. Jadi ada kuasa di dalam pujian penyembah. Kalau Tuhan yang kasih strategi, nggak perlu senjata, saudaraku, cukup pujian.
Jadi apapun masalah yang menekan hidup kita, yang memerangi hidup kita saat ini, ya naikkanlah pujian kepada Tuhan. Ada kuasa yang menyertai pujian itu, ada hikmat, ada strategi yang akan Tuhan berikan untuk kita bisa mengatasi berbagai kesulitan hidup ini, saudaraku. Pujian adalah senjata perang yang sering kita lupa untuk aktifkan, saudaraku. Jadi kalau kita ada masalah, tekanan dalam hidup, mari kita angkat senjata kita, yaitu pujian, penyembahan kepada Tuhan. Penting untuk kita mengangkat lagu, mengangkat pujian, mengangkat hati kita yang terarah, dan kita ekspresikan itu dengan puji-pujian kepada Tuhan. Puji-pujian adalah senjata yang sering kita lupa untuk aktifkan ketika kita menghadapi berbagai masalah hidup ini. Makanya kita aktifkan senjata itu ketika kita menghadapi berbagai permasalahan hidup ini, saudaraku. Dan yang keempat, ketaatan pada firman Tuhan membawa kelegaan dan kemenangan. Jadi kalau kita taat pada firman Tuhan, kita akan diberikan kelegaan dan kemenangan. Yosafat dan rakyat nurut total sama pesan Tuhan. Dan apa yang disampaikan Nabi Yahasiel bin Sakaria itu diikuti dengan sepenuhnya. Mereka nggak cuma dengar langsung dari Yahasiel, tapi langsung meresponinya. Dan hasilnya adalah musuh kalah tanpa mereka harus angkat senjata untuk perang. Dan butuh 3 hari untuk kumpulkan jarahan. Saking banyaknya musuhnya, banyaknya harta musuhnya, mereka butuh 3 hari untuk kumpulkan jarahan, saudaraku. Setelah mereka musuhnya itu saling bunuh-bunuhan, kan hartanya banyak tuh. Perlengkapan bekal perang, senjata-senjatanya, persediaan makanan mereka. Itu 3 hari baru selesai, saudaraku, dikumpulin. Saking banyaknya, ya. Artinya apa? Mereka nggak benar-benar angkat senjata fisik, saudaraku. Mereka cukup angkat pujian dan akhirnya mereka panen jarahan, ya, panen jarahan. Karena memang di kondisi perang, ya untuk hidup ya dengan hasil-hasil barang jarahan saat itu, saudaraku ya. Dan akhirnya nama Tuhan dimuliakan kemana-mana. Ketakutan akan Tuhan itu memenuhi seluruh bangsa Yehuda saat itu. Mereka melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Jadi firman Tuhan itu bukan untuk kita simpan. Firman Tuhan itu untuk kita hidupi, untuk kita turuti. Waktu kita percaya dan taat, Tuhan kerja lebih yang bisa dari kita pikirkan. Ya, ini transrasional banget, saudaraku ya. Waktu kita taat pada firman Tuhan, Tuhan bekerja melampaui apa yang bisa kita pikirkan. Saya kira Raja Yosafat dan bangsa Yehuda tidak pernah kepikiran itu. Waktu mereka pun dengar suara Tuhan, perang ini bukan milik kalian, perang ini milikku. Pasti mereka nggak kepikiran juga itu kalau Tuhan yang akan bantai musuh-musuh mereka dengan cara mereka saling bunuh sendiri gitu ya. Entah roh apa yang dikirimkan oleh Tuhan sehingga mereka saling bunuh-bunuhan sendiri, saudaraku ya. Jadi pasti mereka juga waktu dengar firman Tuhan, perang ini bukan milik kalian tapi milikku. Mereka juga pasti nggak nyangka bahwa itulah yang terjadi. Jadi memang pekerjaan Tuhan itu transrasional, melampaui yang bisa kita pikirkan. Dan saat ini Tuhan mau kita belajar untuk taat mendengarkan suara Tuhan. Dari kisah Nabi Yahasiel bin Sakaria ini kita belajar beberapa hal tadi, saudaraku ya. Yaitu yang pertama, suara profetik, suara kenabian bisa muncul dari orang biasa. Tuhan bisa pakai saudara, ya. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk bisa berbicara. Yang kedua, firman Tuhan itu bisa mengusir takut dan menyalakan iman kita. Lalu yang ketiga, iman yang dinyalakan oleh firman Tuhan akan mengubah strategi hidup kita. Dan yang keempat, ketaatan pada firman Tuhan akan membawa kelegaan dan kemenangan yang kita tidak sangka-sangka. Jauh melampaui apa yang kita pikirkan, Tuhan sediakan bagi kita semua orang-orang yang mengasihi Dia. Demikian firman Tuhan, saudaraku, mari kita satu di dalam doa.